Ampun supe dipun klik subscribe pun lantan subscribe pun kulon panjenengan setengah saking investasi akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kaya itu bermula dari hati. Bila di hati merasa kaya, maka cepat ataupun lambat kita akan jadi kaya beneran. Bila di hati merasa miskin, maka cepat ataupun lambat kita akan jatuh miskin beneran. Pertama, hati yang kaya adalah hati yang merasa cukup. Merasa cukup atas rezekinya Allah, berapapun jumlahnya. Bila hati merasa cukup, maka Allah akan datangkan rezeki yang tidak terduga-duga, sehingga hidup serba kecukupan. Bila hati merasa kurang, maka Allah akan datangkan pengeluaran yang tak terduga, sehingga hidup selalu kekurangan. Ciri hati yang merasa kaya yang kedua adalah hati yang kaya adalah hati yang selalu merasa puas dengan pemberian Allah, apapun pemberiannya. Orang yang hatinya puas, Allah akan memberikan tambahan nikmatnya. Orang yang pandai bersyukur, Allah akan memberikan tambahan rezekinya. Ketiga, hati yang kaya adalah hati yang bahagia bila memberi. Bila kita bisa bahagia di saat memberi, bila kita bersedih di saat berhutang budi, di saat menerima, cepat ataupun lambat akan menjadi orang kaya beneran. Ada sebuah kisah sewaktu pembagian bantuan langsung tunai untuk rakyat miskin, ada orang kaya ikut mendaftarkan dirinya sebagai keluarga miskin. Dia merasa masih kurang. Apa yang terjadi? Setelah dia menerima BLT, Allah tutup pintu rizkinya sehingga jatuh miskin beneran. Di sisi lain ada seorang pemulung miskin. Dia sudah merasa cukup dengan rezeki Allah dan menolak BLT. Apa yang terjadi? Dia sudah merasa cukup dengan rezeki Allah. Setelah tahun berganti tahun, dia jadi juragan rongsok yang kaya raya, hidupnya berlimpah harta. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahul jah indallah, innal musiina qad ja'uk li dhammi yastaghfirunallah. Kaya itu bermula dari hatinya, hati merasa kaya jadilah
kaya jadilah kaya ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul ja' indallah innal musiina qad ja'uk lidambi yastaghfirunallah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nikmat itu dikelilingi oleh para pendengki. Makin banyak nikmatnya, makin banyak pendengkinya. Kadang pendengkinya adalah orang dekatnya sendiri. Nikmat itu dikelilingi para musuh. Makin banyak nikmatnya, makin banyak musuhnya. Kadang musuhnya adalah saudara kandung sendiri. Orang kaya, pejabat, pengusaha, orang sukses selalu dikelilingi oleh para musuh yang iri atas keberhasilannya. Bila ada orang kaya dan orang miskin bermasalah, maka yang kaya harus mengalah. Bila ada pejabat dan orang biasa bermasalah, maka yang pejabat harus mengalah. Toh dia sudah jadi pejabat. Bila ada orang sukses dan orang biasa bermasalah, yang sukses harus mengalah. Toh dia sudah sukses. Selamanya orang kaya akan selalu salah di mata orang miskin. Kalau ditanya salahnya apa? Jawabnya, salahnya kaya. Selamanya pejabat akan selalu salah di mata orang biasa. Kalau ditanya, salahnya apa? Jawabnya, salahnya dia pejabat. Selamanya orang berhasil akan selalu salah di mata orang gagal. Kalau ditanya, salahnya apa? Jawabnya, salahnya dia berhasil. Kalau mereka sama-sama miskin, sama-sama gagal, dan sama-sama orang biasa, mereka merasa senasib. Bila ada tabrakan motor dengan sepeda, yang disalahkan pasti motornya. Salahnya apa? Salahnya dia naik motor. Bila ada tabrakan mobil dengan motor, yang disalahkan pasti mobilnya. Salahnya apa? Salahnya dia naik mobil. Orang kaya banyak musuhnya, banyak pendengkinya. Itulah risiko dari kaya. Sidana Nabi, 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 Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin
سيدنا النبي 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 شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي. Syiral muslimin rahimakumullah. Bekal perjalanan menuju Allah itu adalah amal. Bukan hanya berbekal banyaknya ilmu, tapi berbekal banyaknya amal. Punya ilmu itu penting, tapi amal itu jauh lebih penting. Kemuliaan hamba karena takwanya, kemuliaan hamba karena buahnya amalnya. Andai kemuliaan makhluk karena banyaknya ilmu, tentu iblis adalah makhluk yang paling mulia, karena iblis memiliki banyak ilmu. Dia belajar terus dan tidak mati-mati sampai kiamat nanti. Ilmu tanpa amal bagian pohon tak berbuah, semuanya akan sia-sia. Punya banyak ilmu akan menjadi beban dalam pikiran. Punya banyak amal akan membuat hidup lebih nyaman. Bahkan bekal kematian untuk menghadap Allah adalah amal. Amal kita yang akan memudahkan perjalanan akhirat kita. Kalau ingin cepat sampai kepada Allah, perbanyaklah amal, istiqomah, sedekah tanpa hitungan, tahajud di ujung malam, berzikir pagi dan petang, hiasi lisan dengan membaca Al-Quran. Coba kita pikir secara nalar kita. Orang lapar tidak akan kenyang dengan membaca daftar menu. Kalau ingin kenyang, ya makan. Tidak ada artinya menghafal daftar menu kalau tidak makan. Orang sakit tidak akan sembuh dengan membaca resep dokter. Kalau ingin sembuh, ya minum obat. Tidak ada manfaatnya menghafal resep dokter kalau tidak mau minum obat. Orang tidak akan hidup nyaman dengan banyaknya ilmu, tetapi hidup nyaman dengan banyaknya amal. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Sesungguhnya punya ilmu itu penting, tapi amal itu jauh lebih penting.
نافعا ووافقني عملا صالحا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر